Ya menyakiti Cet, Neng. cet, 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 Aku mending cet. bunuh diri aja deh. Tunggu Apaan dulu. sih? Jangan bunuh diri. Mending makan ini aja nih daripada bunuh diri. Apa itu? Ini makaroel. Nih, aku buka ya. Cobain. Cobain ya. Oh my god, enak banget, oh my god. Jadi saya kayak sama abang nih. Makasih abang. Ya udah jalanin lagi. Ayo. Iya, cek 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 cek. Makaroel ngeunah euy. Ya, latar belakang kegiatan ini kita melihat di fenomena di masyarakat kurangnya angka partisipan dari teman-teman tunanetra dalam berbisnis atau sebagai pelaku UMKM. Nah, kami melihat ini menjadi sebuah peluang karena kemajuan teknologi ini teman-teman tunanetra bagus, dia udah bisa mengakses teknologi itu sendiri dan mereka juga udah terbiasa jual beli online dari HP-nya tersebut. Nah, ini yang menjadi dasar kami. Oh, ternyata teman-teman tunanetra ini harusnya bisa ya kita arahkan menuju bisnis kreatif seperti zaman sekarang menjadi seorang pelaku UMKM. Selanjutnya juga untuk mengubah cara pandang teman-teman tunanetra sendiri agar dia memiliki cita-cita yang lebih luas lagi ke depannya. Jadi karena selama ini kan stereotipnya yang kita lihat di masyarakat kan kalau sampai udah melihat orang pakai kacamata hitam, pakai tongkat, oh itu tukang pijit tunanetra. Strategi pembelajaran itu sendiri saya menerapkan bagaimana strategi pembelajaran terhadap anak-anak tunanetra itu. Artinya kita mengetahui mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatan, jadi saya lebih memaksimalkan pendengaran dan juga perabaan mereka. Ya, untuk tahap awal tetap saya identifikasi asesmen kemampuan anak dulu. Saya ingin melihat secara holistik bagaimana sih kemampuan anak ini. Jadi saya harus mengetahui secara keseluruhan potensi anak apa, hambatan anak apa, terus kebutuhan dia apa. Alat-alat sendiri kita modifikasi ya, harus kita adaptasikan sesuai dengan kondisi anak. Jadi alat-alat yang dipakai itu tidak membahayakan dia. Ketika awal mengajarkan kita biarkan anak dulu meraba, jadi dia mengidentifikasi dulu itu alat sampai dia terbiasa dan dia lebih percaya diri dalam mengoperasikannya. Dalam pelatihan memasak makaroni ini, siswa tunanetra tidak hanya diajarkan memasak secara teori saja, namun mereka diberikan kesempatan langsung untuk mempraktekannya, mulai dari menimbang dan mencuci bahan makaroni, kemudian meniriskan makaroni dari air, kemudian menggorengnya, lalu meniriskannya lagi dari minyak, kemudian memumbui, lalu memasukkan makaroni ke dalam bungkus yang sudah ditempeli stiker. Mereka diberikan kesempatan untuk berjualan langsung pada saat event-event tertentu. Nah, memang awal-awalnya mereka kaget juga, jadi serba bingung. Nah, karena materi baru ini, ya normal lah bagi mereka yang baru dalam dunia ini. Jadi itu yang harus pelan-pelan saya ajarkan terhadap dia. Ya kesulitannya paling di situ tadi. Kita harus terus mengulang-ulang. Nanya udah paham belum, terus kendalanya di mana, terus karena dia memang mengalami hambatan dalam penglihatan, jadi ketika kita menyampaikannya itu harus dengan baik, harus dengan detail. Ya pada dasarnya pembiasaan lah terhadap anak.
Bagi saya tuh semoga dengan pengabdian itu bisa nih membuka kacamata sekolah-sekolah lain atau menjadi percontohan lah kepada sekolah-sekolah lain. Anak-anak itu juga bisa kok usaha itu mulai diarahkan memang menjadi UMKM lagi gitu. Jadi jangan hanya terus diajarkan memproduksi, tapi tidak diajarkan lagi untuk menjual. Ada diajarkan menjual, tapi diajarkan cuma hanya sebatas dijual di sekolah. Kapasitas ini apalagi dengan perkembangan zaman ini dalam marketingnya emang juga cukup menarik zaman sekarang ya. Jadi memang harus butuh tim ahli. Nah mungkin itu sih harapan saya terlebih terhadap anak-anak yang sekarang yang saya latih. Semoga setelah kegiatan ini itu memang tetap berlanjut gitu loh. Apalagi kan mereka udah buka toko online. Nah semoga itu tetap berlanjut lah dan bisa memproduksi. Dan ilmu-ilmu manajemen yang sudah diberikan, bagaimana menghitung modal, keuntungan, hal tersebut dan bagaimana pencatatan itu benar-benar bisa diterapkan sehingga ada ilmu itu bisa mereka kembangkan dan juga bisa diajarkan ke adik-adik tingkat maupun ke teman-teman lainnya. Wirausaha ini mengajarkan bagaimana kita menata masa depan gitu kan. Dan karena di wirausaha ini kita diajarkan bagaimana caranya berjual beli dan memproduksi suatu barang. Wirausaha ini mengajarkan kebersamaan karena kebetulan kegiatan ini melibatkan kerja kelompok. Seru ya, terutama pada saat pengelompokan, terus pada saat packing, terus menggoreng yang semua itu ya membuat pengalaman baru bagi kami. Untuk kesulitan sendiri mungkin dalam kegiatan goreng-menggoreng ya. Soalnya kan tidak semua dari kami itu bisa melihat. Jadi dalam menggoreng makaroni, teman-teman yang tidak bisa melihat mungkin itu kesulitan dalam membedakan mana yang sudah matang dan mana yang belum matang atau yang siap untuk dipak gitu. Untuk kesulitannya sih kadang kan ada teman-teman yang total ya mungkin khususnya dalam goreng-menggoreng gitu. Karena kan masih terhalang sama rasa takut juga gitu. Harapan dari kami adalah semoga kegiatan ini bisa membekas banget dan semoga ilmu yang telah ibu dan abang berikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kami nanti. Karena wirausaha ini salah satu pegangan bagi masa depan kami. Semoga kedepannya juga kami bisa mengembangkan usaha dan ilmu yang telah diajarkan oleh Ibu dan Bang Rahim. Kenapa bro? Gak tau kenapa nih lemas banget. Belum makan? Iya Haha, aku ada solusinya. apaan nih? Makar Oil. Cobain ya. Enak banget bro. Makasih ya bro. Sama-sama bro. Aku menjadi semangat lagi. Hiat. Makar Oil. Mudah